Karena ini adalah piutang yang telah dihapuskan, maka kita gunakan akun cadangan kerugian piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Aku Akuntan. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Kita akan mempelajari KD 3.21 dan 421, yaitu menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Namun sebelumnya kita akan mempelajari tentang apa itu biaya. Biaya menurut arti sempit merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan dari sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan arti luasnya, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Klasifikasi biaya bisa berdasarkan elemen. Jadi elemen biaya itu ada bahan, tenaga kerja, overhead pabrik. Kemudian biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan keterlacakan dengan produk. Ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Biaya langsung ini terjadi disebabkan adanya sesuatu yang dibiayai. Jadi yang benar-benar masuk ke dalam proses produksi. Sedangkan biaya tidak langsung, biaya ini terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Kemudian biaya berdasarkan hubungannya dengan biaya produksi. Ada biaya prima, yaitu biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tersebut berhubungan langsung dengan proses produksi. Kemudian ada biaya konversi, yaitu biaya yang berhubungan dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi, sehingga biaya konversi merupakan jumlah dari biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Selanjutnya biaya berdasarkan hubungannya dengan volume. Ada biaya variabel, biaya yang secara total cenderung berubah-ubah secara proporsi tergantung volume produksi dari suatu pabrik atau unit usaha tersebut. Sedangkan biaya tetap, biaya yang dalam unit berubah-ubah dan dalam total selalu konstan, meskipun dalam batas interval tertentu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, misalnya listrik, taman, hotel, asuransi, pabrik. Jadi tidak tergantung volume dari produksi yang dihasilkan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan area fungsionalnya, yaitu ada biaya produksi. Semua biaya yang berhubungan dengan produksi suatu barang, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ada biaya pemasaran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemasaran produk, misalnya biaya iklan, sewa toko, gaji SPG toko. Selanjutnya ada biaya administrasi. Ini berkaitan dengan kegiatan administrasi perusahaan, misalnya gaji bagian kantor, gaji manajer, dan gaji staf pembukuan. Kemudian biaya bisa didasarkan periode pembebanannya terhadap pendapatan. Kemudian biaya berdasarkan periode yang dicakup, ada biaya modal dan biaya pendapatan. Biaya berdasarkan tingkat rata-rata, ada biaya total dan biaya satuan.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara beban dan biaya. Kalian bisa menyaksikan video yang pernah saya buat tentang perbedaan beban dan biaya. Linknya ada di atas ini. Jadi beban dan biaya bisa dilihat perbedaannya pada letak posisi laporan keuangan. Jadi pencatatannya di posisi laporan keuangan. Kemudian berdasarkan periode akuntansinya. Kemudian manfaat yang didapatkan. Kalian bisa cek lagi video saya sebelumnya tentang perbedaan beban dan biaya. Selanjutnya kita akan mempelajari biaya produksi. Apa saja yang masuk ke dalam biaya produksi? Yang pertama adalah biaya bahan baku. Berapapun biaya bahan baku yang masuk ke dalam proses produksi, kita namakan biaya bahan baku. Jadi kalau hanya kita membeli saja itu belum masuk ke dalam proses produksi, maka belum dinamakan biaya bahan baku. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja, yaitu upah tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan proses produksi. Misalnya tukang kayu pada perusahaan mebel, kemudian misalnya seorang chef pada toko roti. Itu adalah upah tenaga kerja langsung yang masuk kategori biaya tenaga kerja. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Di dalam biaya overhead pabrik ini adalah semua biaya yang berkaitan tidak secara langsung dalam proses produksi. Ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja tak langsung ini contohnya biaya mandor pabrik, biaya pengawas pabrik. Kemudian ada biaya reparasi mesin pabrik, listrik pabrik. Itu semua masuk ke dalam biaya overhead pabrik yang kemudian kita sebut biaya produksi. Jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang masuk ke dalam proses produksi nanti akan disebut barang dalam proses. Selanjutnya untuk pencatatan biaya bahan baku, jika ada pembelian persediaan bahan baku maka berbunyi persediaan bahan baku debit, kreditnya adalah hutang usaha. Jika bahan baku ini masuk ke dalam proses produksi, maka kita akan gunakan akun barang dalam proses biaya bahan baku debit pada persediaan bahan baku. Jadi biasanya kita singkat menjadi BDP BBB pada persediaan bahan baku, karena bahan bakunya dipakai maka dia akan dikredit. Selanjutnya, jika nanti barang yang kita proses belum sampai finish pada akhir periode, maka ini akan kita sebut persediaan barang dalam proses. Kita masukkan ke dalam akun persediaan barang dalam proses debit. Kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Lalu sebagai pembaliknya kita akan mencatat barang dalam proses awal, yaitu BDP BBB debit pada persediaan barang dalam proses. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan untuk biaya tenaga kerja. Jadi pada saat terjadi rekapitulasi upah dan gaji para buruh dan karyawan, kita akan mencatat jika upah buruh, upah tenaga kerja langsungnya akan kita masukkan ke dalam akun barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kemudian untuk tenaga kerja tak langsungnya kita masukkan akun BOP. Lalu jika ada gaji bagian administrasi dan umum, kita masukkan ke biaya administrasi dan umum. Demikian juga untuk gaji bagian pemasaran, maka dia akan masuk ke biaya pemasaran. Kreditnya sama, yaitu 1 gaji dan upah. Lalu pada saat perhitungan PPh, kita akan melakukan pendebatan
kita akan lakukan debit untuk gaji dan upah. Kita perhitungkan utang PPh karyawan kredit dan kredit utang gaji dan upah. Pada saat pembayaran gaji, maka kita akan melakukan pendebetan utang gaji dan upah, kreditnya adalah kas. Demikian juga pada saat pembayaran PPh, maka utang PPh karyawannya didebet dan kasnya kredit. Untuk pencatatan biaya overhead pabrik, jika terjadi pembebanan BOP, maka dia akan dicatat dalam akun BDP BOP debit pada BOP dibebankan kredit. Jika terjadi BOP sesungguhnya, maka pencatatannya adalah BOP sesungguhnya debit dan kreditnya adalah akun-akun yang dikredit. Misal gaji mandor, biaya tenaga kerja tak langsung, bahan penolong, sewa pabrik, listrik pabrik, asuransi pabrik, itu adalah macam-macam akun yang dikredit. Kemudian di akhir periode BOP dibebankan harus dilakukan penutupan, yaitu dengan cara BOP dibebankan di debit pada BOP sesungguhnya. Namun nanti di akhir periode akan muncul selisih BOP. Jika terjadi selisih BOP lebih, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada HBP. Selanjutnya kita akan mempelajari bukti transaksi sesuai dengan KD yang kita pelajari saat ini. Yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari bukti transaksi penjualan tunai. Berikut contoh untuk bukti penjualan tunai. Ada CV Roti Jaya melakukan penjualan tunai. Ini buktinya adalah nota kontan. Dia menjual roti tawar seharga 99.000 di tanggal 6 Desember dengan nomor bukti NK121. Lalu kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Hati-hati dengan penulisan tanggal, jangan sampai keliru. Ini tanggal 6, nomor buktinya NK121. Keterangan kita beri kontan, bisa diberi penjualan tunai. Kemudian yang didebet adalah kas, karena ini penerimaan kas, jadi kita menerima uang di debit. Kemudian yang kredit adalah penjualan, jadi seperti ini. Selanjutnya ada contoh bukti pelunasan piutang dagang. CV Roti Jaya menerima pelunasan piutang dari toko Harun sebesar 3.770.000. Nah, kita posting ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Tanggalnya tanggal 18, harus sama sesuai dengan bukti. Kemudian nomor buktinya adalah BKM 121. Kemudian keterangannya adalah toko Harun, jadi kita menerima uang dari toko Harun. Kasnya didebet 3.770.000 dan yang kredit adalah piutang, seperti ini. Lalu ada lagi bukti untuk penerimaan lainnya, jadi di luar dari piutang dan penjualan tunai. Ada bukti transaksi penerimaan kas, yaitu misalnya ada dari piutang yang telah dihapuskan. Jadi dulunya Panen Elex mempunyai piutang sebesar 1 juta, tapi karena suatu hal tidak dapat melakukan pelunasan, akhirnya ini dihapuskan. Nah, pada saat ini tanggal 20 Desember 2018 Panen Elex mampu melakukan pelunasan atas piutang yang telah dihapuskan. Nah, lalu kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu tanggal 20 BKM 12.5, ini contohnya. Kemudian keterangannya ini dari siapa? Dari Panen Elex. Kasnya yang diterima adalah 1 juta.
Karena ini adalah piutang yang telah dihapuskan, maka kita gunakan akun cadangan kerugian piutang karena piutangnya telah dihapuskan di periode sebelumnya. Jadi tidak muncul di piutang usaha, tapi kita masukkan sebagai cadangan kerugian piutang 1 juta. Jadi demikian contoh-contoh bukti transaksi atas penerimaan kas dari penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share dan like. Ada yang perlu dikoreksi, dikritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.